Program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bovendigul akhirnya memiliki kepastian waktu pelaksanaan. Guna memberdayakan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemandirian desa, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bovendigul melakukan forum group discussion yang berfokus pada dua distrik, yaitu Miditana dan Jair. Halo, selamat pagi Bapak Maba Saudara semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dan tayangan Info Digul. Edisi hari ini Jumat 10 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bovendigul akhirnya memiliki kepastian waktu pelaksanaan. Andi Alfian Rivaldi selaku koordinator MBG wilayah setempat mengungkapkan bahwa program tersebut akan segera diluncurkan setelah surat keputusan satuan tugas MBG terbit. Kepastian ini merupakan hasil dari rapat koordinasi lintas sektoral yang membahas teknis pelaksanaannya. Saat ditemui usai pertemuan lintas sektoral, koordinator MBG Bovendigul, Andi Alfian Rivaldi mengatakan, dari hasil pertemuan lintas sektor, dapur MBG bisa beroperasi usai adanya surat keputusan satuan tugas. Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa dapur mandiri yang menjadi bagian dari skema pelaksanaan program MBG bersifat umum dan berada di bawah koordinasi langsung pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Dan di daerah tidak bisa mengontrol secara penuh karena para investor langsung berhubungan ke pusat. Sedangkan koordinator wilayah menjalankan sesuai koordinasi dengan Pemda. Dan saat ini dapur MBG di wilayah Bovendigul terdiri dari 3 kota, titik dapur yang berlokasi di Kecamatan Mandobo. Dari 3 titik tersebut, satu dapur sempat beroperasi. Namun kini berhenti sementara. Sedangkan 2 lainnya masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Saya rasa hari ini cukup jelas ya, seperti teman-teman tadi sudah hadir, bahwasanya memang ya untuk sekarang kita menunggu keputusan SK untuk operasional, dan untuk sekarang dapur belum bisa operasional. Dapur mandiri sifatnya ini umum, jadi kami juga tidak bisa mengontrol, karena kami sebagai pelaksana di bawah tidak bisa mengontrol mereka mau bangun titik di mana itu tergantung dari investornya, karena mereka langsung berhubungan di pusat. Jadi memang di Kecamatan Mandobo ini ada 3, diberikan 3 kuota untuk titik dapurnya. Sementara ini dari 3 kuota itu sudah ada 1 yang beroperasional dalam saat ini berhenti operasional, terus yang 2 ini masih dalam tahap pengajuan. Itu pun pengajuannya mandiri, mereka sendiri para investor yang memang mau berinvestasi, dan memang itu jelas dari BGN bahwasanya. Menurutnya pelaksanaan MBG di daerah memang mengikuti regulasi berjenjang dari BGN yang mencakup 3 jenis dapur, yakni dapur mandiri, dapur instansi, dan dapur 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Masing-masing memiliki mekanisme dan sumber pendanaan berbeda, namun tetap mengacu pada prinsip percepatan program nasional untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Rivaldi juga menjelaskan tugas BGN yaitu bagaimana sebisa mungkin kita menyalurkan, mempercepat program ini untuk bisa seluruh penerima manfaat, seluruh siswa, ibu hamil, ibu menyusui, semuanya harus bermanfaat. Tugas BGN-nya bagaimana sebisa mungkin kita menyalurkan, mempercepat program ini untuk bisa seluruh penerima manfaat yang menerima, seluruh siswa, ibu hamil, ibu menyusui, semuanya harus menerima manfaat ini. Dan juga sekarang kan ibaratnya dari Pak Presiden kita membuat suatu percepatan, ada target. Jadi dalam paling tidak Januari tahun depan seluruh siswa sudah harus menerima program makan bergizi gratis sampai kampung-kampung. Siap, betul. Seluruh Indonesia. Dengan adanya rapat koordinasi lintas sektoral ini, diharapkan komunikasi antar lembaga, termasuk Pemda dan pihak swasta, dapat semakin selaras sehingga pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Bovendigul berjalan efektif dan tepat sasaran. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-Bapak Saudara semua, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Maria Lepong, mengungkapkan selama 1 minggu pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bovendigul berjalan dengan lancar
tanpa menemui kasus keracunan. Pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG di Bovendigul dinyatakan aman setelah 1 minggu berjalan. Tidak ada laporan keracunan dari penerima manfaat. Untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan ini, pihak pelaksana diminta untuk pemenuhan fasilitas pendukung dan tenaga kesehatan secara maksimal. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Maria Lepong, menegaskan, berdasarkan hasil pelaksanaan MBG di Bovendigul selama kurang lebih 3 minggu ini, dari hasil pemantauan di lapangan dan laporan dari tim kesehatan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya kasus keracunan pada penerima manfaat program MBG. Namun demikian, pihaknya tetap mengimbau agar seluruh pelaksana di lapangan memperhatikan aspek kebersihan, sarana pendukung, serta keterlibatan tenaga kesehatan secara maksimal. Sesungguhnya untuk pelaksanaan itu tidak benar. Jadi untuk saat ini untuk Bovendigul belum ada selama pelaksanaan kurang lebih 1 bulan 3 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu pelaksanaannya sudah 3 minggu, tetapi sepengetahuan yang kami lihat, walaupun kami tidak mendapatkan bahwa ada keracunan, tetapi kami untuk mencegah, lalu kami memang menyarankan untuk pemenuhan baik tenaga maupun sarana prasarana terkait dengan lingkungan memang itu harus ditindaklanjuti. Kalau untuk kasus keracunan sendiri belum ada. Jadi itu yang kita mengantisipasi supaya dengan terbentuknya tim ini untuk pengawasan, sehingga apa yang diharapkan terkait dengan masalah-masalah keracunan di daerah-daerah lain, kalau kita melihat mensos memang banyak, tetapi kami berharap bahwa pelaksanaan khusus di Bovendigul ini tidak ada. Ia menambahkan pembentukan tim Satgas menjadi langkah penting untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap aman dikonsumsi. Hal ini juga dilakukan guna mencegah potensi kejadian seperti yang dilaporkan di beberapa daerah lainnya. Program makanan bergizi gratis MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak dan kelompok rentan. Di Bovendigul, program ini mendapat perhatian serius dari lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan yang berperan aktif dalam memastikan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Basorong semua, guna memberdayakan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemandirian desa, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bovendigul melakukan forum group discussion yang berfokus pada 2 distrik, yaitu Midiptana dan Jair. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan giat forum group discussion transformasi ekonomi kampung terpadu. Dalam kegiatan tersebut, fokus pada 2 distrik, yaitu distrik Midiptana dan Jair, serta dihadiri oleh beberapa kepala kampung dari 2 distrik tersebut. Program tersebut bekerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan International Fund for Agricultural Development yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemandirian desa. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 hari tersebut guna memperkuat kapasitas desa dan rumah tangga dalam pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan perencanaan pelaksanaan dan monitoring sharing dana desa yang signifikan untuk inisiatif ekonomi yang inklusif sehingga menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan di distrik Midiptana dan Jair. Ya, kita akan mengevaluasi, bukannya sudah ada program dan kegiatannya. Hasil monitoring kemarin seperti apa, teman-teman, nanti kita lihat nanti kira-kira hasil yang dilakukan oleh OPD ini maupun di dan kampung, apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Perlu kita evaluasi, bukan hanya bikin program saja, tapi kita evaluasi apa kelemahan di situ, apa kendalanya, apa kekurangannya yang harus kita benahi ke depan. Harapan saya supaya kegiatan ini betul-betul dari kami dihadir di ada 2 distrik dan ada beberapa kampung, termasuk di dalamnya pendamping undangan lainnya dari teman-teman dari DP4D atau Papeda. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah mengatakan, usai kegiatan forum group discussion, BP4D akan melakukan evaluasi
hasil monitoring ini agar dapat mengetahui apa kelemahan, kendala, dan kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Dirinya juga berharap agar kegiatan yang diikuti oleh 2 distrik dan beberapa kepala kampung dari 2 distrik tersebut dapat mengikuti kegiatan dengan baik karena ada tata kelola yang baru berkaitan dengan transformasi ekonomi kampung terpadu agar program kedepannya dapat mengacu pada aturan baru dari pusat. Dirinya juga menambahkan agar peserta benar-benar fokus dalam materi yang diberikan sehingga pengetahuan yang diberikan narasumber dapat dipahami dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama Basudong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. BP4D Kabupaten Bovendigul terus berupaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan fokus group discussion bersama pendamping program tekad.
Dalam wawancara, Kepala Distrik Mindiptana mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapeda ini merupakan langkah berkelanjutan untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam mengelola potensi alam di wilayahnya. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, namun benar-benar ditindaklanjuti dengan pendampingan langsung di lapangan. Menurutnya, masyarakat kini semakin bersemangat mengembangkan pertanian karena adanya kepastian pasar yang siap menampung hasil panen mereka. Terdapat 5 kampung yang pengembangan ekonomi dalam hal ini pertanian. Apalagi saat ini masyarakat semakin semangat dengan adanya persediaan pasar untuk menampung hasil-hasil alam mereka. Lebih lanjut, ia menegaskan harapannya agar Mindiptana ke depan bisa menjadi ikon daerah penghasil hasil bumi seperti sayur-sayuran, rica, dan ikan. Martin juga menyoroti pentingnya peran pendamping tekad untuk menetap di distrik khususnya Mindiptana, agar koordinasi dan konsultasi dengan kepala kampung dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ia menilai kehadiran pendamping di lapangan akan memudahkan pelaksanaan kegiatan dan memberikan motivasi bagi para kepala kampung yang selama ini masih kesulitan dalam mengelola program-program pemberdayaan. Ya, saya mau sampaikan bahwa memberikan motivasi yang lebih banyak lagi untuk 5 kampung ini, untuk kepala-kepala kampung, karena selama ini mereka juga kebingungan, kepala-kepala kampung dalam menghadapi kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk itu kami berharap pendamping ada menetap di ibu kota distrik, dengan harapan untuk lebih banyak untuk konsultasi sehingga pekerjaan kegiatan itu berjalan dengan baik. Ya. Tim Liputan di Gul TV, Caruk melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, kita ke berita lainnya. Satuan Tugas TNI Bais Ketapang wilayah Mindiptana terus menggencarkan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan Merah Putih di sejumlah sekolah di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini merupakan bagian upaya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan memperkuat karakter generasi muda di wilayah perbatasan. Kapten Infantri Sabar Samosir selaku dan tim Bais TNI Satgas Ketapang wilayah Mindiptana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi di beberapa sekolah baik tingkat SMP maupun SMA SMK MA di Kabupaten Bovendigul. Ia menambahkan beberapa sekolah belum dapat dijangkau karena keterbatasan fasilitas seperti ketiadaan listrik, infokus, serta sulitnya akses transportasi. Namun pihaknya terus berupaya menjangkau sekolah-sekolah di wilayah terpencil, termasuk melalui jalur udara seperti yang dilakukan di sekolah pada distrik Bomakia. Dari hasil evaluasi dan tanggapan, siswa dan guru menyambut baik kegiatan ini. Banyak siswa mengaku baru pertama kali mendapatkan materi seputar karakter building, revolusi mental, penggunaan media sosial secara bijak, serta tips melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dan sebagian besar siswa berharap bisa datang kembali dengan materi baru, seperti sosialisasi tentang sekolah kedinasan. Oke. Untuk tanggapan dari sekolah, saya memberikan penilaian dari beberapa hal melalui tulisan-tulisan yang mereka berikan kepada saya, karena saya ada sedikit kuesioner untuk siswa, mereka berbagai macam tulisan kesimpulan, pesan-kesan yang mereka berikan kepada kami. Ada juga beberapa siswa itu yang menyampaikan bahwa mereka memang dari awal mereka bersekolah belum pernah mendapatkan materi seperti ini, dan begitu juga tanggapan dari guru maupun kepala sekolah bahwa mereka memang sejauh ini mereka anak didik mereka belum pernah mendapatkan materi ini, sehingga kesempatan ini saya rangkum mulai dari bijak menggunakan media sosial, karakter building, dan revolusi mental, dan ada tips dan trik setelah lulus SMP mau masuk SMA atau SMK, saya berikan sedikit pemahaman. Dalam sosialisasi tersebut, Kapten Samosir juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap dunia digital. Ia mengingatkan para pelajar agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan memahami risiko jejak digital yang bisa mempengaruhi masa depan, terutama bagi mereka yang bercita-cita masuk sekolah kedinasan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah Bovendigul turut mengharapkan adanya sosialisasi serupa. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang bahaya provokasi di media sosial, serta pentingnya pendidikan karakter dalam keluarga. Di akhir wawancara, Kapten Samosir menyampaikan bahwa selain bidang pendidikan dan tim Bais TNI Satgas Ketapang juga menjalankan program lain di wilayah perbatasan, seperti penuntasan buta huruf dan pembukaan kelas baca tulis bagi masyarakat. Tim Liputan di Gul TV, Caruk melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, Info di Gul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
berjualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Sosialisasi wawasan kebangsaan Merah Putih dengan tema membangun karakter siswa Pancasila dan bijak menggunakan media sosial ini melibatkan kurang lebih 100 siswa dan siswi SMP dan SMA Anugerah Terindah. Kapten Evandri Samosir selaku Komandan Tim Satgas Bais TNI melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan Merah Putih dengan tema membangun karakter siswa Pancasila dan bijak menggunakan media sosial. Kegiatan tersebut melibatkan kurang lebih 100 siswa-siswi SMP dan SMA Anugerah Terindah. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa-siswi mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dan membentuk karakter generasi muda yang berlandasan nilai-nilai Pancasila.
Salah satu fokus utama sosialisasi adalah literasi digital, khususnya terkait bijak menggunakan media sosial. Oke, tanggapan kami dari pihak sekolah, kami mengapresiasi dari pihak Mabes TNI karena menurut kami dari pihak sekolah itu sesuatu hal atau kegiatan yang sangat perlu dilakukan karena sesuai dengan tema itu membangun karakter siswa Pancasila dan bijak dalam menggunakan media sosial. Itu menurut kami itu penting sekali karena tidak bisa kita pungkiri di zaman yang sekarang mau tidak mau anak-anak itu dia sengaja secara sadar atau tidak dia pasti menggunakan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungannya. Anak-anak dia menggunakan media sosial tetapi dia tidak tahu ini baik atau tidak, ini positif atau negatif. Jadi dengan kegiatan hari ini bisa menambah wawasan atau ilmu mereka tentang hal-hal positif dan negatif yang perlu mereka ketahui. Pihak sekolah mengapresiasi dan tim BAIS TNI karena kegiatan tersebut adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan. Sesuai dengan tema tersebut, yaitu membangun karakter siswa Pancasila dan bijak menggunakan media sosial. Dirinya mengatakan bahwa anak-anak secara sadar dan tidak sadar mereka menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan lainnya. Anak-anak menggunakan media sosial tetapi mereka belum memahami baik dan benarnya di dalam bermedia sosial, sehingga sosialisasi tersebut dapat menambah wawasan atau ilmu daripada anak-anak dan membentuk karakter mereka. Selviana juga berharap usai kegiatan dilaksanakan semoga ilmu, wawasan, dan pengetahuan bisa lebih luas, dapat mengenal diri sendiri serta orang lain dan bijaksana dalam bermedia sosial. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Basurong semua, pemerintah Distrik Kawagit meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul untuk segera meninjau ulang surat keputusan penempatan guru bagi sekolah dasar di bawah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Papua. Permintaan ini muncul menyusul keluhan bahwa sekolah dasar tersebut telah kekurangan tenaga pendidik selama beberapa tahun terakhir yang mengancam masa depan anak-anak. Krisis tenaga pendidik yang berkepanjangan ini dikhawatirkan akan menciptakan generasi yang tertinggal dan memperlebar kesenjangan pendidikan di tanah Papua. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Program dan Keuangan Distrik Kawagit, Agnita Koweng mengatakan, Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili YPPGI Kawagit sempat tidak beroperasi selama kurang lebih 6 tahun akibat tidak adanya tenaga guru yang bertugas di tempat tersebut. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap masa depan anak-anak di Kawagit, sehingga meminta kepada dinas terkait untuk meninjau kembali SK penempatan guru untuk SD YPPGI Papua Distrik Kawagit. Terkait dengan pembangunan Kabupaten Distrik Kawagit, terkait di sini kami isu yang beredar sekarang kami lagi ingin dari pemerintah kabupaten, pemerintah ibu kota Kabupaten Bovendigul, yaitu tolong memperhatikan kami di Distrik Kawagit itu antara lain yaitu isu adalah guru sekolah SD YPPK Kawagit. Ini guru sudah berapa tahun ini sudah tidak ada guru. Selama ini guru tidak ada. Jadi saya minta kepada dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan supaya melihat kembali dan meninjau kembali tentang guru. Guru ini yang punya SK tugas di Kawagit selama ini tidak ada di Distrik Kawagit, dan Distrik Kawagit sudah tutup sekitar 6 tahun. Agnita juga menegaskan bahwa baru pada tahun 2025 ini kegiatan belajar mengajar di SD YPPGI Kawagit mulai kembali berjalan. Hal itu dimungkinkan setelah adanya 1 orang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta seorang guru honor yang bersedia bertugas di distrik tersebut. Ia berharap kehadiran para guru baru ini menjadi awal kebangkitan dunia pendidikan di Distrik Kawagit. Namun mereka tetap meminta pemerintah daerah untuk menambah jumlah tenaga pendidik agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Dengan kembali aktifnya SD YPPGI Kawagit pada tahun ajaran 2025, diharapkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak di Kawagit
tidak lagi terabaikan dan dapat berjalan berkesinambungan seperti sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, warga distrik Kawagit mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera merealisasikan pembangunan jalan menuju kabupaten dari kawasan Arwa menuju ke distrik Kawagit. Masyarakat distrik Kawagit mendesak Dinas PUPR merealisasikan pembangunan jalan menuju kabupaten. Akses darat yang buruk dari kawasan Arwa memaksa mereka mengandalkan transportasi sungai dengan biaya tinggi, sehingga menyulitkan pengiriman hasil bumi dan usaha ke Bovendigul. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Program dan Keuangan Distrik Kawagit, Agnita Koweng, meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul agar tahun depan jalan yang menghubungkan Distrik Kawagit dengan Kampung Arwa yang merupakan jalan kabupaten agar segera dibangun, karena keberadaan jalan darat dinilai krusial untuk menggerakkan perekonomian warga. Mengingat biaya angkut via sungai yang sangat mahal selama ini membuat mereka kewalahan memasarkan hasil bumi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul. Nah, terus kami di sini kendala juga yaitu tentang pembangunan jalan dari distrik Kawagit ke kabupaten. Nah, jalan dari distrik Kawagit ke kabupaten itu dari Arwa sampai distrik Kawagit. Ini kami mohon kepada Dinas PUPR supaya apa yang kami sudah masukkan tolong tahun depan supaya bisa dikerjakan, itu jalan supaya masyarakat bisa transportasi, mereka punya usaha, hasil bumi mereka, hasil kerja mereka, hasil bumi yang mereka harus bawa ke sana, ke kabupaten. Terus kalau lewat sungai sangat mahal. Lewat sungai ini mahal sekali biaya transportasinya. Sehingga mereka kewalahan di situ untuk mengeksporkan, menjual belikan sayur ke ibu kota. Agnita juga menambahkan usulan pembangunan jalan dari Arwa menuju Kawagit sebenarnya telah diajukan sejak beberapa waktu lalu. Karena itu mereka berharap tahun depan Dinas PUPR dapat memprioritaskan pembangunan jalan tersebut agar roda perekonomian warga dapat bergerak lebih lancar. Dengan adanya jalan darat yang memadai, warga optimis kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan pemerintahan di distrik Kawagit dapat meningkat serta memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan bapak-bapak semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngubagen, ngubagenet, ngubagenet, ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Turan Waigo mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.